yang sayur dari pasar-pasar, entah itu lewat chat, WhatsApp atau tapi semua go digital. Ya. Mulai. Nah, the next berikutnya, ternyata ekonomi from home itu menciptakan ibu-ibu yang masak tadi, Pak, mulai barteran makanan, Pak. Oke. Akhirnya apa? Mulai banyak ibu-ibu yang jualan makanan-makanan, Pak. Makanan masakan dapur, Pak. Rasa rumah jadinya ya, menarik ya. Rasa rumah, Pak. Berarti ini banyak. Nah, muncullah akhirnya apa? Konsepnya adalah reseller affiliate ini, Pak, yang lagi booming sekarang, Pak. Iya, betul. Nah, ini meningkat. Dan ini reseller konsep ini akan terus berlanjut setelah corona. Karena apa? After corona, PHK datang dan sejenisnya, resesi, orang akhirnya akan menciptakan ekonomi from home itu menjadi mobile economic. Ekonomi from mobile. Ya. Cara termudah sekarang itu adalah reseller, Pak. Betul. Di situ. Nah, ini yang terjadi perubahan. Nah, sialnya, per kemarin berubah lagi, Pak. Ya, oke. Terutama di F&B, Pak. Ya. Jadi, seminggu sebelum puasa, ya, berubah F&B jadi ready to eat. Betul? Okay. Ya. Nah, puasa berubah lagi, Pak. Karena makannya cuma 2 kali, Pak. Buka sama sahur. Ya. Ini teman-teman F&B mikir lagi nih, gimana caranya? Efeknya kemana? Logistik lagi, Pak. Okay. Yang puyangnya logistik, Pak. Jadi dia harus mulai ngirim sore atau tengah malam. Ya, makanya mulai ada mulai logistik yang buka servis itu, Pak. Ke malam, Pak. Iya. Di situ. Nah, ini udah mulai terlihat lagi nih. Nah, ini cilaka banget. Corona membuat cepat tanpa persiapan. Ya. Baru mulai settle dengan ready to eat. Puasa gitu loh. Berubah lagi perilakunya. Iya. Di situ. Nah, ini yang menciptakan perubahan luar biasa. Kecepatannya ini. Tapi karena survival, sehingga kemudian akhirnya apa? Teman-teman itu. Banyak yang akhirnya pivot, Pak. Ya udah apa dulu? Ya. Cara termudah di tahap pertama itu jadi trader, Pak. Makelaran, Pak. Betul. Terus apapun survive dulu. Sambil menata planningnya, core bisnisnya itu kira-kira bisa di pivot pakai alat apa bantunya atau pakai model kayak gimana perubahannya. Betul. Di situ. Nah, ini yang tapi kalau yang industri yang berat, Pak. Ya. Yang corporate penerbangan, ya, wisata. Itu defaultnya nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, mau pivot apaan ya nggak bisa. Garuda mau jualan masker katanya. Itu, jadi nggak bisa. Tapi yang touch base dengan direct to consumer, ya, itu masih bisa survive, Pak. Ya. Asal kreativitas. Jadi salah satu kliennya kita itu adalah salah satu brand kitchenware, Pak. Ya. Itu yang punya brand udah pening, Pak. Gua nggak bisa nih, gara-gara corona pasti kita nggak jualan piring kita dan sejenisnya. Ya. Kitchenware. Akhirnya apa? Saya bikin storytelling, Pak. Ya. Masak sesuatu di rumah, berkreasi dengan sesuatu di dapur gara-gara work from home. Terjadilah yang tadi lifestyle, yang equipment tadi, kitchenware itu meningkat, Pak. Betul. So then in the end of the day, how then we can create opportunity, lihat opportunity yang berubah dari lifestyle, tapi kemudian kita create storytellingnya kayak gimana. Ya. Nah, selama masih ke end user, itu masih bisa survive, Pak. Betul. Di situ. Nah, banyak sekarang teman-teman udah kadung bikin stok fashion lebaran. Ya, betul. Di situ. Yang cilaka sebetulnya produk-produk yang seasonalities yang jualan cuma setahun sekali, Pak. Ya. Kayak sarung, sirup. Nah, itu yang model-model gitu yang semaput. Karena apa? Bagaimanapun dirubah ke online, tetap aja kalau mallnya tutup, nggak bisa terabsorb semua. Iya, betul. Di situ. Kebantu tapi nggak bisa keabsorb, itu aja gitu loh. Nah, tapi teman-teman kayak misalnya kemarin di Fashion Muslim, ya, ada yang sudah bikin stok. Ya, kalau yang belum bikin stok baru setengah, mungkin masih oke ya, Pak, gitu loh. Betul. Nah, tapi kalau yang sudah bikin stok, akan ada opportunities tetap. Betul. Bagaimanapun akan dress up. Ya. Di situ. Dan sekarang mulai aneh-aneh kan kelakuannya, Pak. Betul. Wedding virtual.
Ya, semuanya virtual kan. Perayaan ulang tahun virtual kan gitu. Tapi kan tetap mereka dress up gitu loh. Ya, betul. Di situ. Tetap akan ada, tapi tetap buat saya adalah Volumenya saya yakin bahwa nggak sama ya. exactly, nggak bakalan bisa mengabsorb semuanya. Betul. Nah, cara terbaiknya buat saya adalah apa? Channel itu optimization dengan multi kategori, menciptakan multi kategori, Pak. Ya, betul. Di situ. Sehingga apa? Jalur distribusinya yang baru dipakai VVOD ini sama, tapi kategorinya berbeda-beda. Sehingga apa? At least kita punya volume. Nah, cuman ya itu tadi, kan nggak semua orang siap, Pak. Betul. Menyiapkan kategori yang barunya ini gitu loh. Betul. Di situ. Ada yang nggak bisa langsung sih, karena memang ada yang mungkin membutuhkan investasi lagi. Nah, kemudian ada yang, jadi memang paling cepat sih memang trading ya. Itu mungkin yang paling cepat untuk menyelamatkan diri, walaupun untuk perusahaan-perusahaan besar akan sangat sulit. Itu kelemahannya perusahaan besar gitu ya. Mereka untuk melakukan. Justru saya melihatnya agility itu datangnya dari teman-teman UKM, Pak. Betul. Kosmetik apa dan sejenisnya itu kategori sekarang personal brand itu muncul besar. Ekonomi from home itu menciptakan personal brand tumbuh besar. Betul sekali. Mas Adi, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada. Nih, kalau misalnya let's say ada yang pengen membangun omni channelnya sendiri gitu. Pertama, sumber daya apa yang dibutuhkan dan kira-kira budgetnya menurut Mas Hadi itu kira-kira berapa ya? Gini, sekarang ini sebenarnya teknologi, contoh kita untuk corporate pasti ada budgetnya lain di situ. Nah, saya ingin menjabarkan begini dulu. Konsep omnichannel yang kami lakukan, itu integrasinya adalah integrasi dengan multi-type platform. Jadi contoh misalnya gini, salah satu yang sekarang lagi launching persiapan itu adalah, kalau boleh saya ini, salah satu one of the largest dairy company di Indonesia, di dunia bahkan. Tapi dia dairy-nya itu fresh milk, Pak. Nah, ini kan cilaka, Pak. Mereka itu. Gara-garanya apa? 80% kontribusinya itu kan fresh milk itu kan ke retail, Pak. Kafe, restoran, coffee shop, dan sejenis, Pak. Itu kan tutup semua. Biarlah dia. Biarlah dia, kan gitu. Akhirnya apa? Kita bikinkan satu konsep bahwa kemudian kita akan membuat community rumah-rumah yang punya komplek rumah 100 rumah dan sejenisnya. Kita cari pentolannya jadi reseller, Pak. Menggunakan teknologi reseller tadi, Pak. Di situ. Nah, untuk kayak gitu, kita pasti akan bikin website commerce-nya. Website e-commerce-nya dan juga reseller teknologi platformnya. Nah, kalau corporate besar, dia kalau untuk stoknya, fulfillment-nya karena banyak di cabang toko-tokonya dia banyak, maka kita akan API dengan fulfillment itu dengan warehouse management systemnya dia dan dengan ERP-nya mereka. Yang mahal itu kan integration complexities-nya dengan ERP masing-masing, Pak. Di situ. Tapi kalau buat teman-teman UKM, itu kan nggak perlu pakai ERP gitu, Pak. Betul. Sehingga kalau pertanyaan tadi, yang disiapin apa? Siapin aja produk. Betul. And brand-nya. Betul. Disiapin. Kemudian, kalau butuh kemudian diagregasi, saya nggak punya gudang, Pak, saya nggak punya apa. Sekarang tuh banyak agregator gudang. Fulfillment. Betul. Share economies ya. Exactly. Kami pun menyediakan. Kami punya 128 hub fulfillment seluruh Indonesia, Pak. And we are ready. Taruh di tempatnya kita, kelar. Atau mau taruh di fulfillment yang mana agregator ada. Betul. Kurir, agregatornya banyak. Payment, agregatornya banyak. Itu semua ada di mesinnya kita semua. Di situ. Nah, yang harus dilakukan itu adalah simple aja. Dalam bisnis, sekarang ini. Kalau mau pivot, pilihannya cuma salah satu dari dua ini. Mau kuasai demand, atau kuasai supply. Nah, kalau teman-teman UKM ini sudah berangkat punya komunitas dulunya, sebelum corona pun komunitas grup banyak, punya komunitas engagement yang banyak, manfaatkan mereka, monetizing mereka. Dengan cara apa? Jadi reseller, tapi bukan sebagai mereka pembeli saja, tapi mereka juga dapat tambahan value, income, dan sejenisnya. Dijadikan reseller. Betul. Di situ. Nah, sehingga mereka juga dilakukan dengan mereka itu, akhirnya apa?
Kalau punya itu, kuasai demand. Ya, ya. Nah, manfaat tradernya tadi, jiwa tradernya, cari barang yang segmennya sama. Ya. Target marketnya. Nah, ya, betul. Tapi kalau teman-teman sekarang menguasainya supply dari produk, kuasai itu, cari omni-channel, agregator-agregator tadi yang bisa mengconnecting semuanya, mengagregasi channel tadi. Jadi bekerja sama kolaborasi dengan yang lain. Di situ. Yang butuh supply. Nah, betul. Jadi artinya push di kekuatan kita ya, nanti bisa membantu begitu ya. Betul. Makanya pertanyaannya gini, saya selalu bilang begini. Kekuatan saat ini yang dibangun oleh teman-teman, itu di demand apa di supply? Nah, fokus di situ. Kalau memang kuatnya di supply, kuatin supply-nya. Dengan apa? Persiapan membuat variasi kategori produk yang lain. Nah, ketika punya produk, ini teman-teman yang punya channel demand itu lagi nyari barang yang related terhadap kebutuhan saat ini karena corona. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman sekarang kuatnya di demand, supply cuma punya satu item doang, misalnya kayak gitu, udah jadi trading, cari supply, connectivity, manfaatkan demand itu dan di enlarge. Ya. Nah, saya mau kasih gambaran berapa sih investasi dari sekarang itu murah Pak, omni-channel teknologi kayak kita aja kita bisa bikin monthly kok. Oke. 25 juta monthly itu bisa. Bahkan kemarin untuk kategori-kategori tertentu bisa kita revenue share. Ya, betul. Jadi tapi memang kita ada one off-nya Pak, karena bikin aplikasinya kan nanti atas nama si brand tadi, jadi aset. Dan itu pun nggak terlalu mahal. It's not more than 100 million lah gitu. Kita bisa di bawah 50 juta dan sejenisnya one off-nya. Tapi tergantung ininya. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi ini dari Ziko ya. Mas Hadi, saya termasuk yang seperti yang Mas Hadi ceritakan, produk fashion muslim seasonal. Dan lebaran adalah salah satu season. Channel penjualannya 99% itu di outlet ya. Berarti saya assume ini adalah offline ya. Dan sudah tutup semua, hampir semuanya. Kita shifting jualan online. Prediksi kita tidak akan habis semua nih. Apa suggestion Mas Hadi ya? Saat ini kita akan ada promo technical seperti discount, buy two get one dan segala macam. Kemudian untuk saya apakah ini oke untuk jangka panjang di saat sekarang kita butuh cash kan ya Pak, at least untuk 1 tahun ke depan. Nah, gimana menurut Mas Hadi? Ya, Mas, jadi gini Pak, pilihannya. Ya. Diskon buy two get one. Ya. Itu mungkin bisa jalan. Ya. Tapi akan berfokus nanti kepada customer yang sudah jadi pelanggan dulu. Ya. Pasti ke sana dulu. Ya. Nah, suggestion saya di enlarge channelnya. Oke. Jadi kalau sekarang jualan online, saya nggak tahu jualannya di mana aja. Ya. Apakah kemudian di marketplace, di website, di sosial media, yang mana? Tambahi lagi. Oke. Channelnya. Jadi semakin, intinya kan gini, jualan itu buat saya simple Pak. Penetration, visibility, dan availability. Ya. Mau di online, mau di offline sama. Ya. Di situ. Kalau memang kemudian, di online sekarang baru website doang, pasti berat Pak. Dari Google-nya mahal banget. Nge-campaign itu. Akuisisi yang baru. In the end of the day, nanti diskon dua gratis satunya itu, ujung-ujungnya yang beli adalah customer-customer yang memang sudah pernah jadi pelanggan. Tapi tidak akuisisi yang baru. Ya. Karena akuisisi yang baru itu mahal. Ya, pasti. Ya. Di situ. Nah, sehingga suggestion saya, buka channel sebanyak-banyaknya. Oke. Mau di marketplace, mau di website, sosial media, atau bahkan, ingat, jangan marketplace saja. Marketplace itu banyak macamnya. Ya. Ada yang marketplace umum, B2C, B2B, ada yang on demand, ada yang spesifik sesuai kategorinya.
Ya. Kan contoh misalnya apa? Zilingo itu sekarang jual B2B. Fashion. Ya. Nah, dia juga nyari supplier. Oh gitu ya. Nah, makanya experiencing dan network ini yang harus dilebarkan, Pak. Sehingga apa? Semakin availability dan visibility-nya ada, maka akan dapatlah sama kayak di offline. Ya. Di situ. Betul. Nah, tentu nanti programnya baru masuk. Kalau suggestion saya banyakin channelnya. Ya. Itu dulu. Nah, banyakin channelnya itu kan ada dua modelnya. Tadi yang langsung directly membuka channel sendiri. Ya. Yang kedua, membuat touch point yang banyak melalui orang lain. Layer kedua. Ya. Dengan cara apa? Reseller tadi. Oke. Karena reseller ini sekarang banyak orang nganggur, banyak orang PHK, banyak orang dipotong gaji, di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, ditawari reseller kalau produknya itu jadi, kalau bagus, dia akan jualan. Ya. Dia nggak peduli produknya, Pak. Dia butuh duitnya, Pak. Semakin komisinya gede, semakin akan dia jual, Pak. Iya, betul. Apalagi punya budget beli 2 gratis 1 kan gitu, maksudnya. Itu udah ketakar tuh. Iya. Pas 25% bisa dibuang nih. Paling enggak kan gitu loh. Ini menarik nih. Kalau misalnya let's say kalau misalnya gini Mas Adi. Contohnya ini mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Paras ini. Apakah power commerce itu maksudnya kan gini. Tadi kan cerita misalnya tadi itu mengkonversikan SPG yang kebetulan nganggur. Ya. Nah, kemudian bisa dijadikan resellernya gitu ya. Dan karyawan, Pak. Iya, karyawan lah kan ya. Jadi kan kebayang saya itu kan misalnya let's say waktu zaman saya di Coca-Cola atau kita di Coca-Cola punya 10.000 karyawan lah misalnya. Betul, lalu tiba-tiba misalnya harus memotong 5.000 misalnya. Ya. Nah, daripada memotong begitu aja, apakah memang bisa langsung misalnya yang 5.000 itu dimasukkan di dalam sistem ini menjadi resellernya? Bisa, atau harus melakukan sesuatu yang lain dulu gitu? Nah, secara teknis kalau di mesin kami unlimited, Pak. Oh gitu. Yang mau didaftar jadi reseller itu unlimited, Pak. Apalagi ini internal. Oke. Karena datanya udah ada semua. Apalagi itu karyawan tuh udah tinggal didaftar aja tuh semua 5.000 karyawan. Itu langsung. Dia pasti akan punya dashboard. Dari 5.000 karyawan itu punya dashboard dan punya toko online-nya sendiri. Tugasnya dia tinggal memviralkan aja. Ya, betul. Koleganya dia. Di situ. Nah, betul. Yang kedua, kecepatannya kalau karyawan, kan nggak perlu komisi set apa. Karena dia karyawan. Oke. Tapi kalau ke publik, yang jadi reseller, partner, itu kan dia butuh komisi, Pak. Ya, betul. Makanya yang corporate karyawan tadi, itu lebih cepat, Pak. Settingnya. Ya. Nggak perlu setting komisi pricing, komisinya berapa, ini nggak perlu, kan karyawan dia. Oke. Dia hanya untuk menjadi sales, untuk divirtualkan, tugasnya dia memviralkan. Oke. Nah, nanti, tapi kemudian KPI-nya apa? Ketika ada temannya membeli, itu belinya di toko dia, sehingga performa produktivitasnya dia itu kelihatan sebagai SPG atau sebagai karyawannya itu. Tapi let's say misalnya gini, kan banyak teman-teman ini sekarang ini kan sudah banyak MPHK nih yang mengeluarkan ya. Tapi toh dia mau survive nih. Nah, kalau di PHK berarti kan dia nggak karyawan lagi. Berarti dia seperti reseller umum. Cuman nah, kalau kayak gitu di setting komisinya. Harus setting maksudnya, tapi minimal datanya sudah ada, orangnya kita sudah tahu. Jadi sudah lebih clear gitu. Ya. Itu bisa ya. The most important, karyawan tuh tahu produknya, Pak. Ya, betul. Dan dia dulu pernah loyal dan sejenisnya. Jadi militansinya, pengetahuan produk, dia udah nggak perlu diajari lagi, Pak. Betul. Memang oke. Ada pertanyaan lagi nih. Dengan power commerce one off 50 juta dan bulanan 25 juta tadi gambarannya misalnya ya. Apa yang bisa kita hemat di existing cost business ya? Apa berarti tidak perlu gudang lagi, tidak perlu untuk UKM yang punya brand dan supply, lalu apakah dengan power commerce itu bisa bantu cari reseller? Tadi udah jawab ya. Tapi misalnya kan ini ada one off biaya nih. Kemudian ada bulanan. Dari sisi misalnya kalau saya akan memakai itu, penghematan saya di mana ya kira-kira ya kalau memakai Gini, itu?
Satu, kalau kemudian pakai di tempat kita, misalnya, kayak misalnya, automatically pertama konsepnya adalah bukan penghematan dulu yang di awalnya. Adalah kita yang selama ini offline nggak berjalan, kita shifting agar tetap berjalan menggunakan channel yang tetap berjalan. Itu satu. Di situ. Nah, sehingga apa? Penghematannya di mana? Yang sekarang cost di offline, tadi kan jualan misalnya jualan offline. Ada sewa, ada ini dan sejenisnya, kita bisa langsung mengkalkulasi, ya udah tutup, ya udah ini employee dan sejenisnya, cut dan sejenisnya dipindahin. Karena ini channelnya udah jalur sendiri. Di situ. Nah, kalau gudang misalnya, kalau sekarang punya gudangnya sendiri di situ. Mau dititipkan ke kita sehingga kemudian unit cost-nya kalau kita kan jadi rame-rame, Pak. Ngitungnya. Jadi kita bisa karena kita bisa ngitungnya menjadi apa? Yang terjual berapa? Jadi per item. Jadi nggak naruh biaya cost storage bulanan gudangnya berapa dan sejenisnya. Jadi udah variabel semuanya di situ. Betul. Nah, itu yang membedakan nanti dalam proses calculation-nya. Di situ. Tapi the most important adalah gini. Kalau teman-teman misalnya Pak, sudah punya grup community yang dibangun, wah itu akan powerful banget. Lebih mudah ya. Lebih mudah Pak, karena udah tinggal di-plugin aja nih mesinnya dan mereka akan dijadikan dalam tanda petik alat untuk menjadi agen-agen sales-nya kita. Di situ. Betul. Tapi dengan teknologi yang sekarang ini membantu mereka untuk tidak bertemu orang, tidak ketemu offline dan sejenisnya. Yang ada hambatan karena corona ini. Betul. Ini ada lagi pertanyaan dulu Mas Adi. Hai Pak, dari Nur Fahmi Fadilah ya. Kita kebetulan jualan healthy catering. Dalam kasus ini benar kata Mas Adi, ya banyak ibu-ibu jadi rajin masak di rumah ya. Dan segala macam. Sekarang kita sedang running frozen food, produk bestseller. Rencananya ingin kerjasama dengan petani dan agen buat supply sayur, bahan-bahan mentah untuk nyetok kebiasaan ibu-ibu yang baru ini. Ada masukan nggak, Mas Adi? Nah, sekarang ini, kalau sekarang udah, ini kan ingin dikuasain di sesi supply ini, Pak. Kan dengan petani dan sejenisnya. Betul. Dan udah punya frozen food-nya. Betul. Nah, kita harus segera mencari partner di demand. Ini sekarang itu apa? Marketplace itu kan udah macam-macam Pak. Sayur box ada, yang untuk sayuran, kemudian yang untuk frozen. Ini banyak organik, Tani Hub, Brambang.com, bahkan sekarang kedai sayur. Even yang sekarang muncul baru-baru ini luar biasa banyaknya. Mengambil kesempatan. Exactly Pak. Nah, mereka sekarang ini sedang berebutan supply. Gitu ya. Terutama yang di sayur. Saya ceritakan dulu yang di sayur. Rata-rata sayur box itu ngambilnya dari mana coba? Dari pasar induk. Gitu. Pasar induknya sekarang mampet kan? Ya kan? Jadi kan supply dari teman-teman e-commerce yang sayur dan sejenisnya itu dua Pak. Ke pasar induk atau langsung budidaya ke petani-petani Pak. Petani binaan Gara-gara corona, ini kan butuhnya kecepatan jadi B2C Pak. Makanya balik lagi ke pasar induk Pak. Karena transport mulai masalah, ini masalah dan sejenisnya. Ini balik lagi ke pasar induk Pak. Di situ. Nah kalau teman-teman ini, siapa tadi Mbak Nur Fahmi atau siapa? Itu punya supply dan punya stok. Supply-nya ada, segera mencari channel baru. Dan ingat ya, ketika nyari channel itu ketika bicara marketplace itu jangan mikir cuman ada Tokopedia, Lazada, Shopee, Bilibili dan enggak. Banyak yang lain. Yang di vertikal. Kalau frozen food ada Itani, ada macam-macam deh. Di situ. Yang lebih spesialis ya. Betul Pak. Di situ. Contoh paling gampang, saya tadi cerita tentang Soho Farmasi Pak. Di situ. Sekarang booming kita connecting dengan siapa Pak? Halodoc Pak. Gitu ya. Yang booming dia sekalian, awalnya kan mereka ngajari toh. Betul. Education, connecting dengan dokter, akhirnya apa? Karena apotek susah, banyak tutup dan sejenisnya, stok susah dan sejenisnya, sekalian? Ya udah, sekarang Halodocnya juga jadi marketplace juga Pak. Iya betul. Karena mereka sudah punya kolamnya.
Mereka sudah komunitinya gitu. Exactly. Nah, itu yang teman-teman harus cari. Betul. Ya. Di situ. Ya, betul. Nah, Mas Hadi, kalau misalnya gini ya, kan banyak juga dengan perubahan ini, kalau katakanlah saya manufacturing nih dan punya brand, saya prinsip saya menjual gitu ya. Dengan kondisi yang sekarang segala macam ini, banyak juga orang yang malahan berpikir bahwa trennya D2C, direct to consumer, itu akan menjadi sebuah tren yang baru gitu ya. Sehingga tidak lagi memakai. Nah, dari sisi misalnya kalau D2C itu dimainkan, misalnya kalau arahnya strateginya seperti itu, dari sisi omni channel ini sendiri perannya gimana gitu? Oke. Satu, Pak, direct to consumer itu adalah berangkat awalnya gara-gara prinsipal pengen mulainya dari end user data. Ya, betul. Tapi unfortunately teman-teman di manufacture, terutama di FMCG, mereka nggak berani karena 95% atau 90-95% masih di-drive oleh network distribusi offline, distributor, wholesale, maksudnya. Jadi nggak berani kan, Mbak? Mereka ngekat kan? Tapi mereka pengen data end user-nya dulu, Pak. Ya, betul. Direct to consumer. Makanya saya ngeluarin satu terminologi baru, Pak. Kalau mau membypass ini, mengefisienkan middleman ini, maka caranya harus kemudian konsepnya menjadi consumer to manufacture, C2M. Oke. Di situ. Nah, teman-teman distributor, teman-teman yang kemudian wholesale, itu nanti akan berubah menjadi fulfillment, Pak. Oke, jadi tidak aktif lah. Tidak aktif, tapi dia akan ke fulfillment saja. Oke. Tapi order management itu semua akan dari direct to consumer, langsung touch base yang langsung ke consumer. Oke. Di situ. Nah, peran omnichannelnya di mana? Ya itu tadi, Pak. Mesin omnichannel itu ketika misalnya ada di Makassar yang tadinya harus datang ke toko. Ya. Kalau saya nggak punya toko di Makassar, misalnya, maka kemudian distributornya itu bisa ke distributor atau ke wholesale lah. Distributor kan harusnya ke retail ya. Ke wholesale. Di situ. Tapi order manajemennya kan nggak perlu langsung dari retail, Pak. Ya, betul. Nah, wholesale itu langsung fulfill ke end user. Ya, betul. Bahkan sekarang apa, Pak? Saya yang di diary ini tadi saya cerita, Pak. Ya. MTI itu, Modern Trade Independent, itu akan kita rubah menjadi fulfillment, Pak. Betul. Karena sekarang orang traffic udah mulai rendah kan ke department store. Ya, betul. Nunggu walk-in kan rendah. Akhirnya dicarilah mesin ini untuk kemudian membuat kemudian traffic itu kemudian kita deliver keluar. Ya, betul. Nah, akhirnya MTI di dalam toko MTI itu kan belakangnya ada gudang, Pak. Ya. Betul. Nah, order management nyambungnya ke gudang. Jadi bukan ke POS kasir yang ada di department store-nya, Pak. Ya. Kita sedang bicara dengan asosiasi MTI Indonesia sekarang. Mereka mau itu, Pak. Karena lagi balapan, Pak. Apakah prinsipal duluan yang ngejar end user data atau mereka duluan yang pegang? Semuanya pasti pengennya ujung-ujungnya semuanya pasti end user sih. Itu kan big data dapatnya dari situ kan gitu. Exactly, Pak. Di situ. Okay. Ini sekarang lagi rebutan, Pak. Di situ. Ya. Oke, tanya lagi nih. Terima kasih insight-nya Mas Hadi. Saya mau tanya, kebetulan jualan makanan ringan dan oleh-oleh. Biasanya saya supply ke toko-toko oleh-oleh dan target market saya adalah wisatawan yang berkunjung ke kota saya. Tapi setelah COVID ini semua wisata tutup dan saya mencoba merubah target ke masyarakat lokal. Jadi ada nggak masukannya gimana misalnya? Dan juga mungkin fungsinya perubahan dengan omnichannel atau bagaimana itu mungkin ada juga nggak ya? Gini, ketika defaultnya kepada wisata, tadi kan saya sudah bilang itu defaultnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gini, yang menarik setelah WFH kedua, Pak. Ya. Yang menarik itu adalah justru makanan khas tradisional area daerah. Ya. Oleh-oleh itu naik, Pak. Oh gitu ya? Karena kangen, Pak. Ya. Betul. Orang nggak boleh, apalagi nanti panjang nih, nggak boleh mudik sampai Juni. Ya. Dia akan mencari heritage-nya dia, Pak. Kangen, Pak. Ya, betul. Di situ. Datanya dari mana, Pak? Ada beberapa partner saya di courier company yang punya
service untuk oleh-oleh, Pak. Ada beberapa kurir company yang punya tuh. Itu naik, Pak. Itu naik, Pak. Karena kan orang nggak bisa datang ke daerahnya, nggak bisa ini. Yang ketika kangen dia akhirnya nyari oleh-oleh, Pak. Betul. Tapi pasti oleh-olehnya berarti yang oleh-oleh yang tahan lama ya, karena berarti kan kalau dia harus logistiknya, kalau yang sehari-hari yang basah itu yang nggak bisa kan gitu ya. Itu yang susah, Pak. Either kalau mau yang fresh itu di frozen kan. Iya. Di situ jadinya sekarang pilihannya cuma itu, Pak. Iya. Kalau yang fresh itu benar-benar hanya dalam kota. Iya, betul. Di situ. Nah, tapi teman-teman mungkin gini, termasuk yang tadi Mbak yang frozen ya. Iya. Betul. Mencari partner channel itu jangan hanya tentang e-commerce, Pak. Iya, tapi betul. juga bahkan sekarang teman-teman di kurir logistik itu sudah kreatif membuat channel-channel itu. Contoh saya sebutin, salah satu klien partnernya kita lah, misalnya ada satu teman kita mungkin pernah dengar Paxel, atau kemudian GNE. Mereka saya sendiri di kurir kita ada SAP Express, Pak. Kami dengan SAP Express. Kita sekarang lagi membuat fulfillment untuk frozen ini, Pak, untuk masyarakat, Pak. Ya, pasti akan meningkat ini ya. Meningkat, Pak. Ya. Jadi teman-teman itu kerjasama itu jangan berpikir lateral sekarang ini. Kondisinya lagi nggak normal, maka berpikirlah tidak normal. Intinya begitu. Ya. Jadi kalau dulu saya mau cari e-commerce, ya udah Tokopedia, Lazada dan sejenisnya. Sekarang nggak bisa gitu. Saya mau cari channel apa yang related, siapa yang bikin itu. Ya. Bisa jadi logistik company yang bikin. Ya. Kenapa? Sekarang logistik kurir company itu udah nyampur dengan channel jualan. Ya, betul. Dan fulfillment-nya mereka sediakan juga. Ya, betul. Kemudian ada pertanyaan, ini pertanyaan buat terakhir lah mungkin ya. Tadi ada pertanyaan bahwa saya punya bisnis logistik dan transportasi dan truk besar seperti trailer, wingbox, dan biasanya melayani antar gudang produsen. Apakah ke depan lebih baik saya jual dan fokus ke layanan last mile delivery atau langsung ke rumah gitu? Ini cukup apa ya? Tidak tahu coronanya sampai kapan. Kalau di 1 tahun dijual, in the end of the day kan logistik bakinya balik lagi, Pak. Iya. Sementara kalau kita ngomongin investasi tracking, wingbox dan sejenisnya, itu kan ngomong leasing aja 5 tahun atau 7 tahun hitungannya. Iya. Nah, kalau kita jual sekarang keputusannya hanya untuk mengcover 1-2 tahun. Iya. Saya tidak tahu apakah itu menjadi sebuah keputusan yang benar. Ya. Saat ini mengambil keputusan itu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu sekarang kan gitu loh. Mungkin corona 1-2 tahun termasuk resesinya, misalnya kayak gitu. Mungkin mulai berpikir ya sudah dicoba 25% ke last mile. Jadi jangan dilepas semua. Ya. Misalnya terakhir dulu lah. Ya. Exactly. Karena apa? Ini semua yang punya transportasi equipment facility, Pak, otaknya sama, Pak, pertanyaannya, Pak. Pasti mikir sama juga ya. Bodong melakukan hal yang sama juga nanti. Exactly. Dan semuanya pengen last mile jadinya kan gitu loh. Iya. Nah, saya tidak berani mengambil suggestion yang pasti ya, yang confirm ya. Tapi kalau menurut saya just be safety aja. Kalau memang mau coba, tapi jangan semuanya dikonsep gitu loh. Oke. Ya mudah-mudahan coronanya sampai akhir tahun doang, sehingga kemudian comeback lagi itu transportation bulk-nya. Oke, Mas Adi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi saya mungkin mau coba mau summarize aja. Saya rasa akibat dari COVID maupun tidak ada COVID, perubahan itu pasti terjadi ya. Dan kita juga sudah melihat sebetulnya perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh teman-teman, para entrepreneurs, apapun bisnisnya dan kategorinya, harus mempunyai mindset yang selalu berpikir perubahan-perubahan itu akan terjadi. Nah, kemudian dipercepat tentunya ada persoalan-persoalan yang baru, terutama sejaknya COVID-19 ini, ada kategori-kategori tertentu yang kena dampaknya negatif maupun positif. Mereka harus cepat menyesuaikan diri ya dengan situasi seperti ini.
Nah, untuk menyesuaikan diri itu salah satu tentunya pilar dari sebuah bisnis itu adalah supply chain-nya. Ya. Nah, makanya supply chain itu berikut dengan misalnya marketplace-nya, soal misalnya customer service-nya, itu kalau kita mengintegrasikan, itulah mungkin ya tadi sudah diajarkan oleh Mas Hadi juga, omni channel itu apa sih, supaya kita tidak salah kaprah. Karena ujung-ujungnya kita tahu bahwa online bisnis itu juga masih kecil, dan offline bisnis itu juga kayaknya akan ada tetap, walaupun mungkin dari porsinya ada. Kalau kita lihat Amazon dari online-nya dia beli Whole Food menjadi offline-nya, itu kan mengintegrasikan sebetulnya O2O dengan omni-channel-nya dia. Kebalikannya, raja retail-nya dunia adalah Walmart, tapi sekarang jago banget juga online-nya dia gitu ya. Dan sekarang malah tumbuh dia dengan COVID-19 ini gitu ya, kalau datanya. Jadi dimanapun Anda berada, apakah Anda mulainya dari online mau offline, sebetulnya intinya adalah bagaimana kita melihat perubahan-perubahan dan memanfaatkannya, terutama mengintegrasikan semuanya itu seperti yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi itu. Nah, teman-teman yang lain mungkin kalau yang ingin misalnya tadi itu pasti ada biaya ya untuk melakukan sesuatu itu. Dan kalau untuk membuat sendiri mungkin cukup mahal ya. Apalagi kalau kita nggak percaya bahwa itu akan berhasil gitu ya. Jadi mungkin saran saya juga adalah coba pertimbangkan ya bagaimana caranya teman-teman yang UMKM, yang kelasnya menengah untuk mulai mencoba memikirkan bagaimana mengintegrasikan semuanya tadi itu. Jadi salah satunya tadi itu adalah omnichannel yang mungkin power commerce mungkin punya ya. Lihat apa sih opportunity. Saya terus terang aja banyak saya lihat yang mungkin harus dilakukan. Tapi saya mungkin teman-teman bisa bicara langsung dengan power commerce dulu gitu ya. Specifically apa saja yang dibutuhkan ya, karena mungkin beda-beda sejarahnya, beda-beda keperluan yang sekarang ada. Tapi saya melihat semua orang akan perlu ya untuk melakukan integrasi itu. Nah, termasuk juga membuat mereka menjadi lebih efisien. Tapi dalam kondisi sekarang malah COVID ini harus mencari. Nah, saya tertarik banget soal reseller itu. Jadi saya lagi mau bicara nih sama Mas Hadi abis ini gitu. Banyak teman-teman soalnya mencari jalan untuk melakukan itu. Saya rasa mungkin itu sedikit summary dari saya. Closing remark Mas Hadi, boleh dong? Ya, terima kasih Pak. Buat saya sih simple. Satu yang tadi saya sampaikan, kondisi ini nggak normal, maka jangan berpikir normal. Harus nggak normal juga mikirnya. Kalau Pak Budi tadi bicaranya mindset di situ. Yang kedua, bahwa kemudian perubahan ini begitu sangat cepat. Ya. Bukan hanya karena coronanya saja, tapi within the corona, 2 bulan terakhir ini karena kebijakan, karena ini dan sejenisnya, luar biasa perubahannya gila. Ya. Kemarin kita tidak boleh kurir company mengirimkan lewat udara, Pak. Ya kan, hanya kota-kota besar saja. Akhirnya semua harus lewat darat sekarang. Nah, tapi kalau yang di Papua gimana nggak lewat daratnya? Iya, betul. Nah, itu aja baru terjadi kemarin. Betul. Di situ. Dan ini perubahan luar biasa di situ. Sehingga apa? Jangan pernah lagi berpikir tentang saya mau bikin forecast 1 tahun ke depan. Forecast 1 bulan aja cukup. Jadi sekarang itu adalah kuncinya itu how fast our reaction. Di situ. Jadi kalau dulu ilmu tentang just in time, terus kemudian ada berbicara tentang forecasting, planning dan sejenisnya dengan SOP 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun dan sejenisnya. Sekarang ini adalah how fast our reaction. Ya, adaptasinya. Nah, tapi kemudian apa? Yang sekarang menjadi gila itu adalah ada hal-hal baru muncul. Ya. Digital dan teknologi ini. Ya. Yang masih ilmunya sendiri bagi kita semua itu kan masih baru. Ya, betul. Di situ. Sehingga kemudian apa? Pengetahuan, pembelajaran, nyari ilmu segala macam dicari. Betul. Bahwa marketplace itu bukan cuma Tokopedia, Lazada, bla bla bla. Ternyata bisa jualan juga lewat JNE yang ininya persona untuk yang oleh-oleh. Mereka punya servis persona. Punya Paxel yang punya makanan, punya SAP yang kemudian Express yang jadi kurir agencies dan sejenisnya. Jadi semua
semua on demand. Saya menyebutnya itu adalah on demand e-commerce. Oke. On demand itu banyak sekarang. Iya, betul. Nah, carilah mereka, bergaullah dengan mereka. Oke. Di situ. Yang terakhir, manfaatkanlah kalau ketemu dengan unicorn yang banyak duitnya, lagi bakar duit, manfaatkanlah uangnya mereka. Iya, buat promo ya. Buat promo, buat facility dan sejenisnya. Ya. Di situ. Karena apa? Contoh, sekarang banyak e-commerce muncul, Pak, sayuran apa, kenapa? Memanfaatkan corona ini kan? Betul. Karena mereka masih baru, mereka lagi bakar tuh biasanya. Betul. Nah, manfaatkanlah mereka. Ya. Betul. Di situ. And the most important and the last, gara-gara corona, ekonomi from home akan menciptakan kemandirian ekonomi dari rumah-rumah. Ya. Baik corona ini atau setelah corona. Ya. Maka konsep reseller, konsep agensi komunitas, agencies, itu akan booming. Oke. Nah, enaknya sekarang apa? Gara-gara teknologi, kita bisa bikin MLM virtual, tapi tanpa downline. Iya, Direct, Pak. Kalau dulu bikin agency reseller, kita harus kunjungin kan mereka kan? Betul. Sekarang nggak perlu, Pak. Dan tak perlu kemudian pakai downline. Ya. Dengan teknologi ini. Nah, community ekonomi ini, kalau Pak Subiakto pernah mengajari saya, brand will be disrupted by friend, itu adalah tentang community ekonomi. Betul. Atau ekonomi from home, basisnya. Betul. Nah, siapkanlah ke masa depan ini. Ya. Baik produk, bisnis model, ataupun infrastruktur teknologi. Ya. Oke. Thank you Mas Adi. Itu Pak, kira-kira. Luar biasa ya teman-teman semua. Saya banyak sekali belajar hari ini dan mudah-mudahan teman-teman juga banyak yang belajar dengan Mas Hadi ya, 1,5 jam yang mungkin kalau saya sih banyak sekali mau bertanya lagi tapi nanti habisan waktu kita. Dan teman-teman mudah-mudahan nantinya kalau memang ada manfaatnya ya, sesi-sesi seperti ini kita akan mulai lakukannya setiap minggu ya, di setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 dengan topik-topik yang berbeda-beda dan juga dengan para ahli yang berbeda-beda ya, panel expert yang berbeda-beda. Nah, kali ini dapat giliran Mas Hadi Kunchoro ya sebagai panel expert kita kali ini. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain bisa memanfaatkan tadi ilmunya dan juga apa yang didapatkan itu coba praktekkan maupun misalnya cek ya mungkin apa yang bisa kita lakukan sehingga bukan saja jangka pendek yang kita harus benahi tetapi juga jangka panjang karena apa yang kita sampaikan hari ini sebetulnya adalah juga ya masalah jangka panjangnya ya. Sekian saja dulu. Terima kasih Mas Hadi, terima kasih banyak ya. Salam untuk keluarga, teman-teman juga. Boleh izin satu Pak? Boleh. Mengumumkan satu. Ini boleh. Penting sekali. Monggo. Insya Allah minggu depan kita akan meluncurkan Halal Plaza. Halal Plaza ini adalah satu platform e-commerce. Kita multi channel, mau reseller apa dan sejenisnya. Itu untuk Muslim kategori dan itu untuk UKM dan juga untuk corporate. Nah, cita-cita kami adalah dengan Halal Plaza ada 2, Pak. Kami ingin yang pertama menggunakan atau mengoptimalisasikan di Indonesia ini ada 800.000 masjid. Ya. Masjid akan menjadi digital knowledge center di Indonesia. Betul. Dan juga digital ekonomi umat. Ya, betul. Itu misi kami di Halal Plaza. Sebenarnya kami mencontek apa yang dilakukan oleh Alibaba di Cina, mereka bikin digital village about. Ya, betul. Di desa. Nah, kami bercita mimpi pengen membantu dengan cara kami ingin memberdayakan masjid. Fantastis. Nah, buat teman-teman yang punya produk Muslim yang frozen tadi dan sejenisnya, feel free untuk komunikasi dengan kami. Disitulah agregator UKM akan muncul dan bisa memfasilitasi teman-teman semuanya mudah-mudahan. Dan insya Allah Halal Plaza live minggu depan juga akan termasuk connect integrated dengan Q10 di Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Jadi kita akan siap juga untuk ekspor. Langsung.
Kira-kira gitu Pak Budi. Terima kasih sekali Pak Budi waktunya dan teman-teman semuanya. Oke, thank you banget ya teman-teman semuanya. Selamat beristirahat, stay safe ya, play safe, dan yang berpuasa tentunya terus menjalankan puasa sampai di sore ini berbuka bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.